Halo, perkenalkan nama saya Desnula Sari, NIM 859559109. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, untuk memenuhi tugas pertama, mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, saya akan membuat video mengenai yang pertama adalah sikap lilin, yang kedua adalah lempar lembing, yang ketiga adalah lompat jauh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk pada intinya, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga inti pada dasarnya adalah untuk membuat otot tubuh siap dalam melakukan aktivitas fisik yang lebih intens dari biasanya. Melalui pemanasan, aliran darah ke otot akan meningkat dan begitu pula dengan suhunya. Hal pertama yang harus disiapkan dalam melakukan sikap lilin adalah matras sebagai alas untuk baring. Tahapan-tahapan dalam melakukan sikap lilin. Yang pertama, posisikan tubuh tidur terlentang, kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. Lalu angkat kedua kaki lurus ke atas dan kaki dirapatkan. Pundak menjadi landasan dan kedua tangan menopang pinggang. Pertahankan sikap ini beberapa saat. Ada cara kedua untuk memudahkan kita melakukan sikap lilin, yakni dengan bantuan tembok. Kaki kanan melakukan tumpuan pada tembok disusul dengan kaki kiri, langsung kedua tangan dengan sigap menopang pinggang. Lalu ada lagi cara ketiga, yakni menggunakan bola sebagai tumpuan di bawah pinggang kita. Posisikan tubuh tidur terlentang, kemudian masukkan bola ke bawah pinggang kita sebagai tumpuan, lalu angkat kaki ke atas. Kemudian ada lagi cara terakhir, yakni dengan bantuan teman. Teman membantu mengangkat kaki kita ke atas, seperti yang saya perlihatkan dalam video di atas. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 3 gaya dalam memegang lembing. Yang pertama adalah gaya Amerika. Tombak atau lembing diletakkan tepat di telapak tangan di mana bagian ujung atau mata lembing tersebut menyerong hingga mendekati badan. Jari telunjuk menggenggam erat bagian tepi atau pangkal belakang lembing dan dikontrol oleh ibu jari dan kemudian diletakkan di bagian tepi belakang pegangan. Yang kedua adalah gaya Finlandia. Lembing ditempatkan di telapak di mana bagian ujung lembing tersebut menyerong hingga hampir menyentuh badan. Jari tengah akan memegang bagian tepi dari tali pada belakang dan dibuat melingkar dengan bantuan jempol atau ibu jari. Saat menggunakan gaya ini, pastikan jari telunjuk Anda lemas agar bisa membantu menahan lembing itu sendiri. Yang ketiga adalah gaya menjepit. Gaya menjepit yang satu ini cukup sederhana, intinya hanya dengan menjepit lembing dengan meletakkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ada beberapa tahapan dalam melakukan lembing. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah sikap lempar, yang ketiga adalah lepas lembing, dan yang terakhir adalah sikap akhir. Yang pertama adalah awalan. Awalan adalah gerakan permulaan dalam melempar lembing. Awalan dilakukan dengan cara langkah dan lari menuju ke batas tolakan. Yang kedua adalah sikap lempar. Sikap lempar dalam teknik dasar lempar lembing dimulai dari tangan kanan yang membawa lembing, yang kemudian lembing dijulurkan langsung dari atas pundak di belakang badan. Kaki kiri dilangkahkan jauh ke depan dengan badan diputar ke kanan. Gerakan dilakukan bersamaan dengan gerakan lembing ke belakang. Langkah ketiga dengan kaki kanan merupakan langkah untuk melempar lembing ke atas sorong ke depan. Sudut lemparan sekitar 40 derajat, seperti yang saya contohkan pada di atas. Tahap selanjutnya adalah lepas lembing. Teknik dasar melempar lembing, khususnya saat lepasnya lembing, dimulai kaki kiri mendarat dengan ujung kaki menjurus ke arah lemparan. Kaki kanan diputar dan digerakkan ke atas muka. Dan yang terakhir adalah sikap akhir. Sikap akhir dari pelaksanaan teknik gerak lempar lembing adalah menjaga keseimbangan badan agar tidak terbawa ke depan yang dapat mengakibatkan diskualifikasi. Hal yang dilakukan adalah mengerem lajunya badan menggunakan kaki kanan, kemudian
Membuat gerakan lanjutan putar badan ke kiri dan kaki kiri ditarik ke belakang atau agak ke samping. Ada 4 teknik dasar dalam melakukan lompat jauh. Yang pertama adalah awalan atau ancang-ancang, yang kedua adalah tumpuan atau tolakan, yang ketiga adalah melayang di udara, dan yang keempat adalah mendarat. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh yang pertama adalah lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. 2. Tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Dan yang terakhir, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Selanjutnya adalah tumpuan atau tolakan. Cara melakukannya, yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Selanjutnya, bertolaklah ke depan dan ke atas. Yang terakhir, sudut tolakan harus 45 derajat. Selanjutnya adalah melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Dan yang terakhir adalah mendarat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus 2 kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Untuk menghindarkan pendaratan pada pantat, kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tidak tegang, melainkan lemas dan lentur. Terakhir, kita melakukan pendinginan agar denyut jantung berkurang dan otot lemas secara bertahap. Baiklah, itulah tadi video saya mengenai sikap lilin, lempar lembing, dan lompat jauh. Saya mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman sekalian yang menonton. Terutama, saya mengharapkan saran dan kritik dari Bapak tutor saya, yakni Bapak Ghazali Gani, SPD MPD. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.